Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti dan beberapa yang request. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 Epani, ke-11 DIT, dan terakhir TRIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 101 menguat 2,02%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BES diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BES mulai bangkit. Kondisi sekarang cukup menarik. Ini Bapak Ibu kita gambar ulang aja ya. Sekarang supportnya 94. Ya jangan jebol. Pokoknya kalau jebol support minggu depan gagal. Kalau cerita lagi dia bisa naik. Tapi dengan kondisi IHSG yang berpotensi lebih condong ke atas daripada turun downtrend, kalaupun jelek-jeleknya minggu depan itu IHSG sideways, BES akan sideways di range 105-100 jadi supportnya kemungkinan besar ya, atau 100 atau 95 lah ya. Nih, jadi range konsolidasinya tuh sekitar 10 poin. Kalau dia break 105, siap-siap dia mematahkan tren downtrendnya semenjak Maret 2024 ya, berarti berapa bulan tuh? 3 bulan yang lalu. Dan ya sinyal uptrend dan ada sentimen kalau nantinya ada pemotongan suku bunga, cuman itu belum pasti ya. Tahun ini nih infonya, newsnya itu The Fed bilang cuman 1 kali. Nggak tahu di bulan 9 atau bulan 8 kah? Ya, atau Oktober itu. Jadi saat ini BES, pandangan saya sih BES diakum, cuman perlu proses untuk naiknya, perlu sabar lah. Kalau Bapak Ibu berminat silakan koleksi. Ya 95 support, nggak ada lagi cerita dia turun di bawah itu, gagal kalau dia turun di bawah itu untuk BES saat ini. Itu aja. Lanjut ada APLN yang ditutup di harga 91, terkoreksi 1,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya APLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN saat ini belum kemana-mana, tapi kelihatannya sudah mulai bagus. Kenapa mulai bagus? Dia terus membentuk higher high, higher low. Walaupun candle hari Jumat kemarin tuh hammer terbalik. Dia sempat naik sampai 98, terus tutupannya 91. Kemarinnya closing di 92 sampai 98. Lumayan ya, dikasih 5% loh. Kemarin kalau Bapak Ibu ada yang beli ya di trading cepat itu wajar. Kalau ada yang scalpingin lihat momentum copet-copet ya seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau belajar copet-copet, mau belajar trading cepat, ODT, fast trade, scalping, beli detikan, menitan atau per 30 menit per jam, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Nanti dikasih tahu tuh cara bagaimana membaca bid offer. Seperti kemarin nanti saya tampilin di sini ya. Saya infokan itu menarik MSKY itu. Ya waktu MSKY-nya masih di berapa ya? Waktu MSKY itu masih di 57, 58. Itu saya bilang akan tembus 60. Makanya beli duluan tuh di 55, 56 dan profit lebar ya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa belajar membaca flow, membaca broker summary, membaca bid offer saat live market, itu belajar di kelas scalping Borneo Trader. Link di deskripsi, pilih kelas scalping itu ya. Kalau tertarik silahkan. Kalau mau belajar, dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu belajar supaya Bapak Ibu cepat paham, cepat mandiri. Kalau tertarik, dan juga ada saham-saham rekomendasi untuk scalping setiap harinya. Sambil Bapak Ibu belajar, sambil mencari profit dibantu. Kalau tertarik itu ya. Untuk APLN kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bagus, volumenya besar, higher high, konfirmasi bisa 3 minggu ke belakang ini pola Morningstar. Walaupun memang nggak sempurna, tapi bagus. Target kenaikan bisa sampai 120 loh ya. Tahun ini ya, jangan berharap dulu 1 minggu ke depan atau 2 minggu atau 2 bulan. Tapi targetkan aja 120 di sampai akhir tahun. Ya, apalagi ada pemotongan suku bunga, biasanya itu sentimen bagus untuk saham-saham properti. Kita lihat aja nanti ya untuk APLN. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 132.
menguat 3,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ASRI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ASRI juga cukup bagus. Ini gambar ulang. Double bottom. Lebih condong daripada cup and handle-nya. Oh ini bisa juga. Ya. Nah pakai supportnya 125. Udah. Harga sekarang 125. Jebol itu ya buang. Ya 10% lah risk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berminat beli. Dengan reward kalau jalan simpen aja sampai akhir tahun. Nih 119 saja, atau ya mau bentuk lo baru tinggalin aja juga bisa. 122 6% 7% reward minimal 6%, dan bahkan nih tengah-tengah itu 18%. Dan kalau dia uptrend tahun ini tuh ya targetkan aja 180 200. Sangat mungkin loh ASRI kalau jalan nantinya. Ya kita lihat ASRI. Lanjut, ada BSDE yang ditutup di 960 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BSDE ada distribusi. Langsung saja ke tengahnya BSDE lagi set fish. Ini kesempatan nih Bapak Ibu beli ya. Risknya kecil, nggak perlu sampai 880. Pokoknya set wishnya ini gagal, buang dulu aja. Daripada Bapak Ibu nunggu lama. Kalau Bapak Ibu sabar nunggu silahkan. Tapi kalau pandangan saya daripada nunggu lama, buang dulu di 935. Berarti dari harga sekarang ya 3% Bapak Ibu stop loss. Nggak masalah. Ya 930 tuh udah 3% aja cut loss. Targetnya minimal 5%. 1010. Ya 5%, dan bahkan EMA 200 nya targetnya. Oh EMA 200 nya 1010 tadi ya. 14%. Jadi reward 1/5. Menarik nggak? BSDE asal sabar, boleh kumpulin dulu. Ya tahun ini nih dia naik dan mulai sideways. Menarik nih kalau dia bisa break 1000, bisa sinyal uptrend dia. Ya mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan atau di bulan Juli ini tembus 1000 untuk BSDE. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada CTRA yang ditutup menguat 3,09% ke harga 1165. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. CTRA cukup bagus. Sideways-nya bagus. Sudah kembali tembus EMA 200-nya. Baru bagi dividen minggu lalu 2%. Jadi langsung ditutup gap dividen ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang punya. Dan apakah ini condong arahnya ke atas? Iya. Peluang besar ke atas CTRA ya. Menarik, CTRA minggu depan berpotensi uji 1200 lagi. Ini terlihat dari time frame weekly-nya juga sideways. Jadi oke nggak? Harusnya oke. Ya coba time frame weekly-nya. Bagus, volume juga bagus, meningkat 2 minggu dan membentuk high low. Dan Bapak Ibu perhatikan kalau ini area resisten dulunya, sekarang jadi support, yaitu namanya resisten become support. Ya ini konfirmasi swing low. Minggu depan tembus 1200. Mudah-mudahan kalau benar tembus 1200 minggu depan, menarik untuk CTRA. Lanjut menguat. Lanjut. Ada Demas yang ditutup di harga 152 menguat 0,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Demas ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Demas sekarang disupport. Ini kalau Bapak Ibu nekat beli. Karena dia Juni kemarin sudah tembus 150 dan ada koreksi-koreksi tipis. Itu nggak masalah dan bisa jadi ini pola pattern flag. Dan kondisi sekarang menurut saya kalau mau minat beli ya sekarang, jangan nunggu dia hijau. Kenapa? Karena risknya kecil. Jadi menarik nih sektor properti minggu depan berpotensi. Yang belum naik banyak sektor properti kan. Nah ini bisa nih ya, bahkan belum naik dari bulan-bulan sebelumnya, malah terus turun ya. Inilah kesempatannya ya. Kalau mau beli risknya kecil, di jebol 145 buang aja ya, paling 4% lah, 5% udah 5% dengan minimal 8% rewardnya. Itu aja untuk Demas. Lanjut ada LPKR yang ditutup di harga 56 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya LPKR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. LPKR saat ini baru bangkit. Wah ini kan yang waktu itu saya bilang sahamnya Lipo tuh saham yang paling susah diikutin. Ini sudah bagus, volume bagus nih kan. Dia break 80 karena memang sektornya belum oke juga ya, wajar. Habis itu koreksi-koreksi, perkiraan mantul jebol. 3 support dijebol dengan. Jadi apakah ini bisa bangkit? Bisa, cuman resikonya lebih besar lah. Kalau Bapak Ibu yakin ya stop loss aja di 51, 52. Udah. Kalau saya mending sektor properti kalau Bapak Ibu tertarik daripada ini kan, walaupun memang kalau naik volatilitasnya naiknya bisa tinggi, bisa aja arah atau naik 10-20%.
Tapi kalau mau lebih aman mending BSDE CTRA tadi itu. Ya, daripada LPKR ini. Itu aja. Lanjut. Ada P1 yang ditutup di harga 376 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya P1 di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. P1 juga kondisi seperti ini gagal ya. Pola ascending triangle. Jadi hapus saja, kita gambar ulang. Sekarang dia harus naik ke atas 380 dulu titik amannya. Kalau dia naik bagus. Tapi saat ini kalau mau menarik beli buy on breakout atau beli sekarang sebenarnya bisa. Risknya kecil aja nih. Jadi beli di pucuk pun ya saat ini kan harganya pucuk dari melihat beberapa hari ke belakang. Risknya kecil. 4% dengan reward minimal 2 kali lipatnya. Udah kesempatan kalau Bapak Ibu mau beli. Kalau dikasih koreksi syukur dapat harga murah. Kalaupun beli harga penutupan hari Jumat kemarin cut lossnya cuma 4%. Udah ini kesempatan. Kalau sektor properti jalan 1-2 bulan ke depan ya jauh arah P1 nih. Ya targetkan aja resisten 450 460 nih. Potensi upside-nya 20% apa 16% nih. Nah 22% ya. Itu menarik kalau mau P1 saat ini. Risknya cuma 4%. Ini kesempatan asal sabar menunggu. Lebih condong kemana? Lebih condong ke atas arah B1. Itu aja. Lanjut. Ada SMRA yang ditutup di harga 530 menguat 2,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SMRA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. SMRA udah mantul dari 500. Udah. Ini sinyal rejection. Pola yang pertentangan shoulder-nya nggak akan terbentuk, bukan inverted head and shoulder kalau dari atas. Kalau dari bawah inverted head and shoulder. Ini berarti tutup ya. Udah nih arahnya atas, udah condong, nggak ada lagi cerita turun dulu. Jadi ISG condong arahnya ke atas. SMRA minimal 550 560 minggu depan. Jadi ada potensi upside 3-4% minggu depan. Tapi ini disclaimer, saat ini menarik dan ya sektor properti itu menarik. Apalagi sudah mendekati akhir tahun dan yang rencananya The Fed akan menurunkan suku bunga minimal 1 kali di tahun ini minimal. Nah mudah-mudahan bisa 2 kali atau 3 kali kan. Ya tapi kalaupun 1 kali ya sektor properti harusnya menarik sampai akhir tahun. Kita lihat ya. Itu aja. Lanjut. Ada PANI yang ditutup di harga 4.880 menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PANI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PANI. Kayaknya ada potensi rebound. Langsung saja ke tekniknya PANI. Mau bagi dividen? Dividennya kecil. Ya, gak masalah. Ini kesempatan kalau menurut saya. Langsung saja ke tekniknya PANI di dekat EMA 200-nya. Apalagi sektor properti mau jalan. Mudah-mudahan menarik untuk PANI. Risknya kecil. Jadi saat ini kalau mau cut loss-nya lumayan dalam. Memang 4%-an. Ya, ini nggak masalah, tapi ini kalau jalan, ingat PANI kalau jalan tuh bisa kencang. Ya minimal 5.200 lah. Pokoknya PANI minggu depan kalau sudah bergerak ke atas 5.000 tuh titik amannya. Ya, kalau sudah di atas itu dan siap-siap digas ke atas. Menarik untuk PANI saat ini juga. Time frame weekly-nya juga bagus. Nah, ya sideways biasa, ada rejection juga. Dan ya minggu depan kalau hijau menarik. Tembus 5.000 aja udah sinyal bagus lah. Kita perhatikan minggu depan. Kalau mau aman ya beli buy on breakout aja. Tapi disclaimer. Untuk PANI. Lanjut. Ada DILT yang ditutup di harga 169 menguat 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya DILT hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikanya. DILT sudah kembali ke atas 160. Mudah-mudahan nih aman. Sektor properti yang berpotensi jalan minggu depan. Support DIT pakai 160 bisa, pakai 165 bisa. Pokoknya sebenarnya ya 165 tuh support yang mestinya dijaga. Tapi kalau pakai support kuat 160 juga silahkan, nggak masalah ya. Jadi kemana condong arah DIT? Ya ke atas. Kalau sektor properti jalan DIT. Apalagi nih time frame weekly-nya juga bagus, ada pembalikan arah walaupun belum kuat, tapi candle 2 minggu sebelumnya itu dojinya ekornya panjang. Itu sinyal pembalikan arah. Yang penting jangan minggu depan balik lagi ke bawah 160. Gagal untuk DIT. Perhatikan untuk DIT minggu depan. Itu aja. Lanjut. Saham terakhir ada tren yang ditutup di harga 114 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di broker semuanya trend di distribusi. Langsung saja ketekannya trend. Kalau trend ya, bagusnya kalau dia tembus 120. Lihat nanti besok minggu depan. Ya, tembus 120 menarik. Sekarang supportnya 100. Agak nanggung memang harganya. Tapi ya kalau Bapak Ibu berminat, kalau pandangan saya ya lihat buying power lah. Karena sekarang tuh harga titik entry-nya jauh dari support. Tapi belum tentu dia koreksi ke support terus mantul, bisa aja langsung digas naik. Karena level psikologisnya minggu depan tuh 120. Tembus tuh bisa sinyal bagus. Takutnya tapi false break ya. Kita lihatlah nanti gimana caranya menembus 120. Kalau bagus, buying power bagus, tembus 110 ya. Kalau beli sekarang, kalau mau pakai stop loss tipis di bawah 110, silahkan aja juga bisa. Cuman ya ini nih harga nanggung. Ya. Tergantung Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Menariknya tadi BSDE, CTRA juga menarik ya. Silakan Bapak Ibu pilih atau SMRA ya 530. PANI juga menarik dekat EMA 200 tinggal pilih. Sepertinya sektor properti minggu depan ada berpotensi jalan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.